Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hanif Hananto, bisa dipanggil Hanif, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi kali ini saya ada tugas untuk mengajarkan atau memberikan edukasi tentang materi debat di Bahasa Indonesia. Kalau di SMA biasanya di kelas 10. Di kelas 10 semester 2 ada teks debat. Jadi teks debat itu memang ada dalam kurikulum dan bahasa Indonesia, dan ini penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena ya kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa berdebat dengan baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya tidak hanya berkaitan dengan bahasa Indonesia, karena debat itu juga membutuhkan logika, pikiran, tidak hanya modal berbahasa. Bahkan jika teman-teman menanyakan kepada mentor debat ataupun ahli-ahli debat, bahasa menjadi nomor 2, sedangkan pikiran dan logika itu yang harusnya lebih diasah. Karena jika kita tidak punya pikiran, maka apa yang akan kita sampaikan? Nah, kan bingung mau ngomong apa. Nah, jadi langsung aja kita bahas di teks debat ini. Biasanya kan teman-teman sudah pernah ya biasa melakukan perdebatan di setiap hari-harinya, di apa ya istilahnya, di keseharian biasanya kan melakukan debat. Misal teman-teman sekarang debat dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan adik-adik. Misal sekarang kan lagi ada pandemi kasus corona. Nah, teman-teman ini mau keluar, terus izin ke orang tua, Pak saya mau keluar. Terus bapak ini sudah menyiapkan argumen untuk berdebat. Loh, kamu kok mau keluar? Sekarang kan masih ada pandemi, sekarang kan masih ada masa-masa kritis. Kalau misal kamu keluar nanti bahayanya gini. Pasti orang tua sudah menyiapkan berbagai argumentasi dan data-data yang menyeluruh. Jadi sekarang di kota itu sudah ada beberapa yang positif dan ODP, sudah dipaparkan data-datanya sama bapak gitu. Tapi kamu juga punya argumen gitu sebagai orang yang mau keluar, mau ke kota gitu. Bapak, meskipun saya mau keluar, tapi nanti saya tetap physical distancing gitu, tetap menjaga jarak 1 meter, tetap menggunakan masker dan sebagainya. Jadi ada saling proses diskusi maupun lempar pendapat, lempar argumentasi yang disertai data-data, dan itulah yang disebut dengan debat. Oke, itu debat, simpelnya seperti itu. Kalau menurut KBBI, debat itu adalah diskusi maupun lempar pendapat dengan argumentasi tentunya. Jika maksudnya lempar argumentasi dengan penguat, jadi dengan pendapat atau gagasan yang dikuatkan, entah itu dengan data, dengan quotes, dengan kutipan, dengan apapun itulah. Tuh, jadi intinya kalau debat itu yang pertama ada saling lempar pernyataan, dan juga ada penguatannya, ada yang menguatkan, nggak asal berdebat. Nah, di dalam materi teks debat ini, teman-teman akan mempelajari beberapa atau bagian-bagian dalam debat, unsur-unsur di dalam debat, bagaimana cara menyampaikan debat yang baik, bagaimana berdebat dengan cara yang baik, seperti itu. Nah, jadi pertama-tama teman-teman harus mengenali karakteristik yang ada di debat. Nah, di debat itu ciri-cirinya ada yang saling berbeda pendapat. Jadi memang harus ada yang sisi kiri, ada yang sisi kanan. Nah, gitu. Ada yang kiri, ada yang kanan. Ada yang harus saling bertolak belakang, ada yang harus saling berlawanan. Itu yang dinamakan debat. Dan setelah itu juga ada yang harus dikuatkan. Jika tidak ada argumentasi yang kuat, maka untuk apa berdebat, seperti itu kan. Nah, dalam debat itu ada unsur-unsur, beberapa unsur. Ada 7 ya. Yang pertama adalah tim afirmasi. Nah, tim afirmasi ini adalah tim yang mendukung. Nah, tim yang mendukung apa? Mendukung mosi. Nah, mosi itu apa? Mosi adalah topik yang didebatkan. Jadi sudah ada 2 unsur. Yang pertama adalah tim afirmasi, tim yang mendukung, dan ada mosi. Mosi itu adalah hal yang didebatkan. Nah, ada topik yang didebatkan, itu adalah mosi. Nah, setelah itu ada tim yang melawannya, yakni tim oposisi.
tim oposisi adalah tim yang melawan mosi. Dan ada juga tim yang di tengah, namanya adalah tim netral. Nah, tim netral ini adalah tim yang tidak saling tidak mendukung satu sama lain, jadi agak seimbang, tidak mendukung satu, tidak mendukung yang dua, tidak mendukung afirmasi, juga tidak mendukung oposisi. Itu tim netral. Sudah ada 4 ya. Yang pertama mosi, kedua afirmasi, oposisi, netral, terus kemudian ada juri. Tentu saja ada juri ya, ada yang mengawasi perjalanannya debat. Kemudian ada penulis dan sekaligus moderator yang mengomandoi perdebatan dan mencatat perdebatan. Terus ada penonton juga. Nah, di dalam debat ini sebetulnya juga, jika saya mengamati dari sisi di kehidupan nyata dengan yang ada di materi, terkadang kita perlu untuk meleburkannya. Kalau kita sesuaikan di materi, ada tiga pihak kan, ada tim afirmasi, oposisi, dan tim netral. Sedangkan jika kita adakan di dunia nyata, artinya tim netral ini terkadang sulit untuk diadakan. Bahkan menurut pengalaman saya sendiri sebagai pengajar di beberapa sekolah, guru-gurunya sendiri juga sering mengatakan bahwasanya keberadaan tim netral ini memang agak sulit, karena kita tidak boleh memihak satu sama lain kan. Kita tidak bisa memihak yang benar, atau kita tidak bisa memihak yang melawan. Nah, jadi agak susah jika dipraktekkan di dunia nyata. Namun terkadang ada beberapa juga yang memakai tim netral ini. Memang butuh usaha yang keras, karena menjadi tim netral tidak boleh memihak, tidak boleh menguatkan satu sama lain, tapi memang harus berdiri sendiri dan harus berada di tengah-tengah. Nah, ini menjadi tantangan khusus. Baik, kita lanjut. Jadi, tim afirmasi adalah tim yang mendukung mosi. Tim oposisi adalah tim yang melawan atau tidak setuju dengan mosi. Sedangkan tim netral adalah tim yang berada di tengah-tengah, atau tim yang ya berdiri sendiri aja, tidak mendukung satu, tidak mendukung yang kedua. Itu ada 3 tim. Jadi kalau misal kita ibaratkan, biasanya kalau dalam perdebatan, kita ambil contoh perdebatan politik kenegaraan. Nah, berarti mosi ini adalah peraturan sebuah negara. Tim afirmasi adalah tim pemerintah, pihak pemerintah yang mendukung keberadaan peraturan itu, keberadaan mosi itu. Sedangkan tim oposisi adalah tim yang tidak setuju dengan peraturan pemerintah, atau kita bisa katakan pengkritik lah, yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Pengkritik ya, bukan buzzer ya. Nah, tim yang netral ini ya tim yang tengah-tengah, bukan berarti tidak mendukung ataupun tidak melawan, tapi lebih seperti memberikan solusi atau jalan tengah gitu. Itu tim netral. Jadi tidak terlalu mendukung dan tidak terlalu melawan juga. Jadi kalau tim netral itu bisa mengambil sisi positifnya dan juga bisa memberikan sisi negatifnya. Jadi sebagai pertimbangan gitu kalau tim netral, dan bisa memberikan khazanah amanat di akhir perdebatan. Itu tim netral. Nah, jadi itu misal contoh di kondisi politik ya. Atau mungkin bisa juga seperti kondisi sekolah. Misal di sekolah, mosi ini berarti peraturan sekolah. Misal peraturan tidak boleh membawa HP, atau mungkin tidak boleh membawa pisau, alat-alat tajam. Peraturan sekolah lah pokoknya ya. Kalau misal terlambat mengumpulkan tugas digundul atau apapun itu peraturan sekolah. Nah, berarti tim afirmasi ini adalah tim pihak sekolahnya, baik itu mungkin kepala sekolah, TU, ataupun CS dan sebagainya ya. Tim pihak sekolahnya. Terus ini atau mungkin waka kurikulum. Waka kurikulum bisa, waka kurikulum atau waka apapun itulah ya, jadi pihak sekolahnya. Sedangkan tim oposisi adalah tim yang mengkritisi, bisa jadi dari siswa, atau bisa jadi mungkin dari gurunya sendiri, atau bisa jadi dari ketua OSIS. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Kalau dalam ranah kampus, nah mungkin bisa lebih keren lagi. Kalau dari ranah kampus, biasanya mahasiswa tidak hanya mengkritisi kebijakan kampus, tapi langsung kebijakan negara ya. Mahasiswa zaman sekarang, mahasiswa masa reformasi itu. Oke, jadi kita lanjut ke struktur debat. Nah, kalau di struktur debat itu yang pasti ada penyampaian argumentasi dan ada proses perdebatan.
Nah, jadi mungkin kalau dari saya sendiri sebagai dulu pernah lomba debat dan juga membaca-baca materi, mungkin itu inti utama, maksudnya inti utamanya yang penting ada argumentasi dan juga ada debat, seperti itu. Nah, jika teman-teman membaca di buku teks materi, sebetulnya ada urutan eh, sebelum penyampaian argumentasi itu perkenalan terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah perkenalan, terus yang kemudian disusul dengan argumentasi, kemudian proses perdebatan. Nah, jadi yang pertama adalah pengenalan. Jadi pengenalan diri, misal saya Hanif dari tim afirmasi ingin mendebat tentang mosi ini. Nah, seperti itu. Ingin mendukung mosi ini. Ingin menyokong atau ingin mendukung argumentasi dari teman saya. Jadi pengenalan terlebih dahulu. Kemudian penyampaian argumentasi. Jadi saya sebagai tim afirmasi memiliki pendapat seperti ini. Nah, kemudian dilakukan proses debat. Nah, jika kita melihat negara-negara lain, kita tahu bahwasanya di sana mereka sudah berhasil melaksanakan program ini. Jadi ada penguatannya gitu. Itu proses debat. Nah, itu. Jadi setelah proses perdebatan kesimpulannya, mohon maaf tadi kebalik. Jadi disimpulkan kemudian penutup. Jadi setelah melalui proses argumentasi, kemudian perdebatan, terus kesimpulan, kemudian penutup. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu rangkaian umum. Tapi ketika saya kemarin mungkin sharing aja ya, sharing praktik ketika proses debat ketika dulu pernah lomba gitu ya. Jadi tidak perlu perkenalan, jadi langsung aja penyampaian argumentasi, terus penyampaian debat, jadi langsung gitu. Karena memang waktu yang diberikan sangat sedikit, sekitar 7 menit, itu harus benar-benar digunakan semaksimal mungkin. Mungkin bagi beberapa orang 7 menit sudah terlalu banyak kan, tapi juga ada beberapa bagi orang yang jika ngomongnya banyak, penyampaian banyak juga nggak cukup gitu. Dan kadang juga juri-juri debat, mungkin kadang sih cuma beberapa, mereka juga menganggap perkenalan itu ya buat apa, karena kita sendiri sudah ada datanya di daftar lomba, ini tim apa, ini namanya siapa, jadi kita tidak perlu perkenalan, langsung aja gitu to the point gitu. Itu mungkin sekedar sharing ketika saya terjun langsung ke proses perdebatan. Tapi nggak apa-apa kalau misal teman-teman mau mempraktekkan dengan perkenalan terlebih dahulu, tidak apa-apa, itu pilihan sih. Menurut saya tidak perlu terlalu didebatkan ya, karena kita sudah belajar materi debat sekarang. Oke, kita lanjut langsung ke contoh-contoh praktikal debat. Langsung aja kita langsung contoh ke prakteknya seperti apa debat itu. Jadi kalau mungkin ini saran saja dari saya. Jadi kalau di debat itu sebisa mungkin kita memberikan materi yang kontekstual dengan murid, dengan dunia murid. Jadi agar mereka juga bisa berpikir kritis terhadap fenomena di sekitar mereka. Semisal mungkin seperti sekarang adanya virus corona, atau mungkin kita bisa mengkritisi langsung ke lifestyle atau gaya hidupnya anak-anak zaman sekarang, semisal kenakalan remaja, atau mungkin seperti fenomena-fenomena perubahan budaya seperti westernisasi, atau mungkin koreanisasi, atau mungkin animisasi, anime, atau apapun itulah ya, pokoknya yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan sekarang gitu. Nah, jadi mungkin langsung aja saya berikan contoh beberapa yang bisa digunakan ketika praktek debat gitu ya. Bisa dari contoh kontekstual, misal topik lingkungan atau apapun itu yang sekiranya juga bermanfaat bagi siswa. Ketika saya dulu sempat praktik mengajar juga menerapkan beberapa topik atau mosi-mosi yang saya sampaikan ini. Jadi ada beberapa, misal jika kita mau ngambil topik lingkungan, topik kesadaran atau pelestarian lingkungan, kita bisa mengambil topik tentang banjir, tentang gunung meletus, tentang longsor, atau apapun itu yang berhubungan. Nah, kebetulan kan kemarin di awal tahun 2020 ini Jakarta dilanda banjir. Nah, itu saya ambil sebagai topik perdebatan ketika saya dulu pernah mengajar. Jadi waktu itu saya bawakan topik yang berjudul kepadatan penduduk sebagai penyebab utama banjir di Jakarta. Nah, itu topik yang saya bawa ketika dulu
sempat praktek mengajar gitu. Nah, jadi itu satu contoh dari penerapan materi teks debat yang ada di sekolah. Sebenarnya saya juga masih banyak yang lain, semisal mungkin teks dalam lingkup sosial dan budaya dari suatu siswa, atau mungkin anak zaman sekarang, anak zaman now gitu kan ya. Dulu saya juga pernah sempat mengajar gitu ya di suatu sekolah, dan kebetulan sekolahnya ternyata cewek semua gitu, siswi semua, dan cuma literally benar-benar cuma saya aja yang di situ. Jadi guru pamong juga ibu guru, siswi semua satu kelas, jadi benar-benar cewek semua. Akhirnya saya mikir mungkin kalau cewek semua ini bisa saya buat mosi ini. Nah, apa mosinya? Yaitu melarang melarang siswi untuk menonton drama Korea di sekolah ataupun di luar sekolah juga. Nah, itu melarang. Nah, itu mosi yang saya gunakan. Jadi kebetulan waktu itu benar-benar cukup rame, gaduh, panik, ricuh dan sebagainya di satu kelas itu. Kebetulan juga cewek semua. Dan memang saya sengaja mengambil contoh ini karena ya biasa kan ya, cewek gitu biasanya sukanya nonton drakor atau nonton K-pop dan sebagainya kan. Nah, kalau misal di cowok maksudnya, kalau di kelas cowok mungkin bisa dibuat pelarangan game online bagi siswa di sekolah. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh materi, contoh topik mosi debat yang bisa digunakan, atau apapun itu yang digunakan secara kontekstual. Nah, mungkin saya ceritakan sedikit ketika saya menggunakan mosi Korea tadi, melarang siswi untuk menonton drama Korea. Nah, itu ketika itu ya benar-benar ricuh, gaduh dan sebagainya lah ya. Kebetulan karena semuanya cewek, nah kebetulan langsung aja saya bagi. Waktu itu ada yang afirmasi dan ada yang oposisi. Kebetulan waktu itu saya belum menggunakan yang netral karena pertimbangan waktu dan lain sebagainya lah. Itu sebetulnya bisa-bisa saja jika digunakan netral, tapi sebetulnya butuh waktu untuk mengasah siswa itu biar terbiasa untuk menyeimbangkan pendapat, menyeimbangkan sudut pandang. Nah, ini yang susah di netral seperti itu. Nah, waktu itu ada yang afirmasi dan ada yang oposisi, rebutan pertama itu. Saya yang afirmasi, saya yang oposisi, saya yang mendukung, saya lawan. Pokoknya rame, banget. Dan akhirnya pokoknya inilah yang ini yang afirmasi, ini yang oposisi gitu aja langsung. Seperti itu. Nah, yang afirmasi ini yang mendukung mosi, yakni mendukung pihak sekolah untuk melarang siswi menonton drama Korea itu. Terus yang pihak oposisi tentunya yang mengkritisi kebijakan sekolah, mengkritisi kebijakan peraturan pelarangan menonton drama Korea. Itu pihak oposisi ya gitu. Jadi waktu itu saya juga nggak langsung nyuruh siswa untuk berdebat, karena saya yakin pasti siswa butuh bimbingan terlebih dahulu, butuh proses pengolahan data dan proses pengolahan argumentasi kan pastinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi perlu dibimbing terlebih dahulu. Kalau bahasa debatnya mungkin di coaching dulu, dibimbing untuk di building pendapat, jadi semacam pembangunan topik itu. Jadi mungkin bisa dipacu dengan memberikan pertanyaan, kamu gimana pendapatmu tentang drama Korea, atau mungkin kalau kamu setuju kenapa, kalau kamu nggak setuju kenapa. Terus mungkin bisa diberi pertanyaan juga, semacam pertanyaan, kalau semisal musuh nanti mendebat seperti ini, apa yang akan kamu jawab. Nah, itu bisa memancing siswa untuk mengantisipasi, memberikan argumen, mengantisipasi jawaban dari musuh, mengantisipasi perlawanan dari pihak berlawanan itu. Jadi bisa ditanyakan seperti itu. Kalau misal nanti ternyata pihak lawan itu pasti mendebat, mereka boleh-boleh aja menonton drama Korea asalkan mereka tidak menghabiskan waktunya secara berlebihan. Toh juga banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari drama Korea. Nah, kalau misal seperti itu, nanti kamu jawabnya seperti apa. Nah, itu bisa digunakan untuk memancing siswa. Dan mungkin siswa-siswa yang menonton video ini juga bisa menggunakan praktik itu, menggunakan tips itu juga boleh, silahkan. Jadi misal nanti mau debat dan sebagainya, jadi pancing-pancing gitu, menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu, siapapun itu yang mau berdebat.
jadi mancing. Kalau misalnya nanti musuh ternyata berpikiran seperti ini, nah kita jawabnya apa? Jadi sebisa mungkin kita ada persiapan dan diusahakan pertanyaannya itu setopik dan benar-benar jalan linear dengan topiknya, karena terkadang memang banyak yang entah itu keluar atau itu meluas atau dan sebagainya. Nah ini yang sebaiknya diminimalisir dalam debat. Misal mungkin di debat yang dibahas itu seperti ini. Pada era globalisasi sekarang, pemerintah memberikan kebijakan bla 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 itu terlalu luas. Jadi langsung aja kayak semacam misalnya di drama Korea. Kita tahu bahwasanya banyak anak-anak zaman sekarang itu terlalu kecanduan atau terlalu berlebihan dalam menonton drama Korea, atau terlalu itu langsung menusuk gitu, langsung menusuk ke target yang ingin kita bicarakan gitu, langsung aja to the point gitu, biar tidak membuang waktu. Seperti itu mungkin beberapa dari penyampaian yang bisa saya sampaikan tuh. Jadi intinya dalam debat kita review dulu, ada beberapa unsur-unsur dan struktur. Ada 7 unsur. Yang pertama ada mosi, afirmasi, kemudian oposisi, netral, juri, terus moderator sekaligus penulis, dan penonton. 7 ya, ada 7. Kemudian strukturnya ada 5 ya, ada 5. Yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian argumentasi, kemudian penyampaian debat, kemudian kesimpulan, dan penutup. Nah, jadi ada 5 struktur yang itu bisa disampaikan secara berurutan. Jadi bisa dibagi juga tugas untuk menyampaikan strukturnya, sampaikan berurutan seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Jika ada yang tanyakan bisa share di kolom komentar. Silahkan diberikan pertanyaan apapun itu, silahkan diberikan kritik dan saran, karena kritik dan saran dari kalian adalah batu lompatan bagi saya untuk membuat suatu informasi yang lebih bermanfaat, lebih baik lagi. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.